Hari Senin memang bikin gemes, tapi kamu nggak boleh lemes. Soalnya, Narasi Pagi bakal ngasih kamu sarapan informasi bersama aku, Satya Adi. Kemarin Gubernur DKI dan Mendagri digugat ke PT UN. Kemudian, Singapura udah mulai buka pintu buat WNI, serta para nakes diminta kembalikan kelebihan insentif. Ada juga kabar tentang medsos bikinan Donald Trump, serta Vin Diesel yang mendampingi putri Paul Walker di pernikahannya. Nggak pakai lama, yuk langsung kita simak selengkapnya. Sekelompok warga menggugat Gubernur DKI Jakarta dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Gara-gara apa ya? Tak cuma mereka, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Gani Puarsito juga ikut terseret. Para pejabat ini digugat ke pengadilan terkait kebijakan PPKM. Gugatan bernomor 237-G-2021-PTUN.GKT itu terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sejak 14 Oktober 2021. Ferry Poli dan kawan-kawan selaku penggugat meminta pembatalan 3 aturan tentang PPKM. Aturan-aturannya adalah Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1982 tahun 2021 tentang PPKM level 3, Instruksi Mendagri nomor 47 tahun 2021, dan Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 17 tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Buat informasi nih, Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 itu adalah peraturan yang kembali mewajibkan PCR buat para calon penumpang pesawat terbang. Sejauh ini sih tanggal sidangnya belum ditentukan. Kita pantau terus aja ya. Kementerian Kesehatan meminta para tenaga kesehatan untuk mengembalikan kelebihan insentif yang mereka terima. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kemenkes, Trisa Wahyuni Putri, dalam konferensi pers virtual Sabtu 23 Oktober kemarin. Mewakili Kemenkes, ia meminta maaf atas kejadian double transfer insentif yang dikirim lebih dari 1 kali dalam sebulan. Selain meminta maaf, Kemenkes juga meminta para nakes melalui rumah sakit terkait untuk mengembalikan kelebihan insentif itu. Kemenkes menegaskan tak akan ada sanksi bagi nakes yang tak mengembalikan kelebihan uang itu. Mereka meyakini sejumlah nakes pasti akan mengembalikannya. Atas kejadian ini, BPK mencatat ada kelebihan pembayaran insentif senilai 84,6 miliar rupiah kepada 8.961 tenaga kesehatan. Di sisi lain, ada banyak nakes di sejumlah daerah yang belum menerima hak insentif mereka sejak beberapa bulan lalu. Gak kebayang sih, gimana kalau uangnya udah dipakai buat kebutuhan sehari-hari? Setelah kemarin-kemarin dilarang, Singapura akhirnya membuka pintu buat wisatawan Indonesia dan 5 negara Asia Tenggara lainnya. Mulai Rabu 27 Oktober 2021, Kementerian Kesehatan Singapura memperbolehkan semua wisatawan masuk ke negeri itu. Yang nggak boleh hanyalah pengunjung dengan riwayat perjalanan 14 hari dari Bangladesh, Myanmar, India, Nepal, dan Pakistan. Menurut The Straits Times, Menteri Kesehatan Singapura Ong Ye Kung mengatakan bahwa situasi pandemi di negara-negara ini telah stabil, sehingga pihaknya tak perlu lagi memberlakukan aturan ketat. Singapura mengklasifikasikan negara-negara ke dalam 4 kategori berdasarkan situasi dan profil risiko COVID-19. Indonesia dan Malaysia masuk ke dalam kategori 3 sehingga nggak perlu lagi menjalani tes PCR saat tiba di sana. Cukup mengikuti tes exit PCR di hari terakhir karantina alias hari ke-10. Oke, pintunya dibuka. Tapi buat kamu yang mau melancong ke Singapura, kita mau ngingetin aja nih. Menurut CDC, Singapura ada di level 4, alias negara dengan risiko COVID-19 tertinggi. Kasus penularan COVID di negeri Singa itu emang lagi tinggi-tingginya. Dengan kondisi kayak gitu, dipikir-pikir lagi deh kalau mau pergi ke Singapura. Jangan sampai nanti pulang ke Indonesia malah bawa virusnya ke rumah.
Kesal karena diblokir banyak platform media sosial, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya bikin platform medsos sendiri. Wow. Trump akhirnya membuktikan janjinya untuk membuat media sosial sendiri. Ia resmi memperkenalkan Truth Social yang berada di bawah naungan The Trump Media and Technology Group. Dalam keterangan resminya, Trump bilang akan melawan tirani perusahaan teknologi besar. Ia juga menuding raksasa teknologi itu telah membungkam suara-suara oposisi di Amerika Serikat. Sebelumnya, Facebook dan Twitter telah menghapus dan melarang keberadaan akun Trump setelah pendukungnya menyerang US Capitol pada Januari 2021 lalu. Sekarang sih, aplikasi Truth Social itu belum tersedia di Google Play Store maupun Apple App Store dan masih berstatus pre-order. Rencananya, versi beta dari Truth Social akan diluncurkan November mendatang, sementara peluncuran globalnya baru ada di kuartal 1 2022. Menarik ya, tampilannya sih mirip-mirip Twitter gitu. Kira-kira bakal seramai yang lain nggak ya? Kabar terakhir datang dari abang idola aku di Hollywood, Vin Diesel. Jumat kemarin, ia hadir di pernikahan putri mendiang Paul Walker dan mendampinginya ke altar. Sebagai informasi, Paul Walker meninggal dunia dalam kecelakaan maut pada 30 November 2013. Pesta pernikahan Meadow Walker dan tunangannya, Lois Thornton Allen, digelar di sebuah pantai di Republik Dominika. Pesta itu juga dihadiri oleh keluarga serta teman-teman dekat, termasuk sahabat Paul Walker, Vin Diesel. Vin Diesel yang merupakan ayah baptis Meadow tampak menggandeng dan mengantar Meadow Walker menuju altar pernikahan. Potret ini bikin banyak warganet terharu karena teringat akan persahabatan antara Vin dan Paul ketika keduanya membintangi seri film Fast and Furious. Meadow ini juga aktif di kegiatan sosial loh. Gak lama setelah ayahnya meninggal, Meadow Walker menginisiasi Paul Walker Foundation. Di sela kesibukannya sebagai model, Meadow juga aktif di lembaga sosial lain, Pencil of Promise. Meadow dan Paul Walker Foundation sampai bikin sekolah di Ghana. Mengharukan ya persahabatan antara Vin Diesel dan Paul Walker ini. Selamat juga untuk Mbak Meadow. Semoga pernikahannya langgeng dan bisa terus memberikan manfaat buat banyak orang. Itu tadi 5 sarapan informasi buat kamu hari ini. Besok Narasi Pagi bakal hadir lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Dan ini udah makin deket ke agenda Narasi Playfest. Cek keseruannya di playfest.narasi.tv. Sehat selalu semuanya, sampai jumpa!